Oke, Nasya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 3, yakni tentang bentuk masa depan dan yang bentuk masa sekarang ya. Nanti ada di bawah ya, Robun. Sudah ada 13 orang yang bergabung di kelas kita malam hari ini. Kemudian kita akan mencoba masuk ya ke pembahasan yang pertama adalah di sini dulu, teman-teman. Tentang kalimat masa sekarang ini ya. Ada akhiran yang berbunyi mempunyai arti ya. Ini adalah masa sekarang. Bunyinya seperti apa, Sam? Bunyinya adalah gois. Nih ya, kalimatnya adalah gois. Goista. Artinya dalam bahasa Indonesia itu sedang. Kalau kemarin itu kan artinya telah. As, os, hes. Ingat ya. As, os, dan hes itu artinya telah. Jadi kalimatnya itu sudah berlangsung. Kalau sekarang ini gois. Berarti kalimatnya adalah sedang berlangsung. Seperti itu. Jadi kalau menemukan kata-kata gois di akhir suatu kalimat, maka itu diartikan sedang. Oke. Contoh ya, kita beri contoh satu ya Robun. Kalimatnya adalah jada. Jada itu artinya tidur. Kalau jada berarti kita ambil hanya ja saja. Oke, seperti ini, jada. Kemudian setelah itu ditambah dengan akhiran gois. Jadi gimana? Kalau bentuk formalnya adalah jago isemnida. Seperti ini. Artinya apa? Artinya adalah sedang tidur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau digabung maka jadinya adalah jago isemnida. Sedang tidur dalam bentuk formal. Dalam bentuk informal berarti gimana? Menjadi jago isoyo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami kira-kira untuk kalimat yang bentuknya masa sekarang, yang gois. Jadi pahami ya Robun? Bisa, Mas. Bisa ya, oke. Jadi untuk yang bawah ini, silakan coba teman-teman dibantu gabungkan ya. Jadi, silakan Anda gabungkan. Ini ada kata-kata ikta. Ikta itu artinya membaca. Kemudian kita ambil hanya ik saja. Kalau kita gabung dengan gois, silakan Anda buat di sini dalam kalimat bentuknya formal ya. Ya, ini formal dulu nih ya. Kemudian yang ini nanti bentuknya formal juga dan yang bawah, oh ini juga sudah ya tadi. Ini informal seperti itu. Silakan coba diisi dulu teman-teman. Saya beri waktu Anda 3 menit ya untuk mengisi. Nanti coba langsung dibahas. Waktunya sudah selesai Robun. Saya mulai dari Mas Irfan dulu. Dibantu baca untuk poin nomor 1 kalimatnya. Nomor satu itu Ida Dikta, betul. Kira-kira kalau dirubah ke dalam bentuk masa sekarang jadinya gimana? Ikosoyo. Oh, ini bentuknya formal. Tadi diminta formal ya. Berarti gimana? Il, Kalau formal berarti go. Iko Semida. Iya. Seperti ini. Benar ya. Terima kasih Mas Irfan. Jawabannya sudah betul. Artinya apa ini Mas Irfan? Kalau diartikan. Tadi sedang membaca. Sedang membaca. Betul ya Robun. Ilku ismida. Seperti ini ya. Diartikan adalah sedang membaca. Ya. Kemudian ada lagi. Oke, ada Mas Ahyar ya. Halo Mas Ahyar. Poin nomor 2 Mas Ahyar silakan. Jadi moga istumnida. Iya betul. Kalimat kata dasarnya adalah mokta artinya makan. Kalau dirubah dalam bentuk sedang atau sedang berlangsung jadi mok. Moga istumnida. Iya. Kalau ini tidak terpengaruh untuk akhiran ya. Maksudnya ini kan akhirannya konsonan. Kemudian yang Ya, atas ini kan contoh akhirannya vokal. Itu dia tidak terpengaruh. Artinya bebas. Jadi Anda tetap boleh ya, biarpun akhirnya vokal ataupun konsonan langsung pakai gois seperti itu. Oke, jadi akhiran gois diartikan sedang. Jadi moko ismnida artinya adalah sedang makan. Acimul mogo ismnida sedang sarapan. Ya, jomsimul mogo ismnida sedang makan siang. Seperti itu. Bisa ya? Terima kasih Mas Ahyar sudah betul jawabannya. eh, Kemudian saya lanjut ke Kak Fitria. Halo Kak Fitria. Halo. Halo Sam, Ya, silakan. tadi kalimatnya gongbu hada ya. Iya betul. Kita ganti Jadi ya. Tadi Gong Buhada berubah menjadi gongbu hage isayo. iya benar ya. Tadi kalimatnya informal ya Bun diminta.
Kalau diartikan gimana, Kak Fitri ya? Jadi sedang belajar. Iya, betul. Diartikannya adalah sedang belajar. Benar ya? Jawabannya sudah betul. Terima kasih, Kak Fitri ya. Oke, Oke, Sam. kurang lebih seperti itu untuk bentuk informal ya. Untuk bentuk informal. Untuk bentuk masa sekarang yang bunyinya adalah gois. Jadi nanti teman-teman ingat-ingat tuh, tambahin nanti di memori Anda ya. Kemarin dari 4 partikel keterangan, terus tambah dengan akhiran kalimat lampau. Kemudian ini ditambahin dengan masa sekarang. Bunyinya gois, artinya sedang. Nanti hafalannya ditambah ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada? Boleh disampaikan ya, Rebun? Sebelum saya lanjut. Kalau contoh kata sifat gimana, Mas? Kata sifat, Itu kalau kan kata gois itu kan sedang ya. Kalau sedang itu kan berarti kata cenderung kerja ke ya. kalimat kata kerja, betul. Tidak Hmm. bisa untuk yang kata sifat. Kayak gitu ya. Kan sedang makan, sedang minum. Kalau sedang panas gimana? Cuacanya sedang panas. Itu kan Nah, sifat. itu namanya ada lagi. Nanti kosakatanya yolinada. Mengalami demam, panas, Nada. kayak gitu. Jadi nanti ada kosakata khusus biar per itunya. Kalau untuk perubahan, dia khusus pakainya kata kerja penggabungannya. Gitu ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas Irfan. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini ada bentuk masa depan. Kalau tadi kan masa sekarang artinya sedang berlangsung. Kalau yang masa depan di sini artinya adalah akan. Artinya apa? Artinya kalimatnya belum dilakukan ya, Robun. Oke. Jadi untuk masa depan ini ya, dia maknanya adalah kalimat tersebut belum dilakukan. Contoh, saya akan makan jam 2, jam 2 siang misalkan, seperti itu. Nah, itu kan belum dimakan kan, baru rencana gitu kan, baru planning seperti itu. Jadi untuk masa depan ini yang artinya akan, itu dia punya ada tiga jenis ya. Di sini garis besarnya itu akan. Garis besarnya dari ketiganya ini berarti akan. Artinya kalimatnya belum dilakukan. Tapi di sini nanti ada penjelasannya, gesta contohnya. Gesta ini diartikan akan atau pastinya akan. Ya, jadi bisa diartikan pastinya akan, bisa diartikan akan juga. Intinya dari ketiganya ini nanti diartikannya akan. Cuman pembentukannya ada tiga. Yang pertama adalah gesta bunyinya. Kemudian ada lagi al atau real geo. Ini ya, al berarti untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Kalau yang al geo berarti yang akhirnya vokal. Kayak gitu ya, harus ingat ya Robun. Ini gampang kok. Kalau di sini ada vokal e berarti untuk akhirannya konsonan. Tapi yang akhirannya adalah real, yang akhirannya vokal seperti itu, maka teman-teman langsung pakai yang al geo seperti ini. Kalau yang berakhiran kata kerjanya adalah konsonan real, maka nanti realnya dihilangkan, terus diganti pakainya yang al geo seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita coba contoh masuk ke GES dulu deh biar teman-teman bisa dipahami. Untuk gesta tadi kan artinya akan atau pastinya akan. Oke. Contoh kalimatnya gini, kalau bentuknya adalah formal berarti gesnida. Artinya apa? Artinya akan atau pastinya akan. Kemudian kalau yang informal ada lagi soyo. Berarti kata kerja atau kata sifat ditambah dengan tadi. Oke. Kemudian contoh kalimatnya di sini ada mokta artinya makan. Mokta kalau ditambah dengan mokgesnida, kalau ini dia hanya satu ya, artinya baik mau akhiran vokal maupun konsonan dia pakainya langsung ges sama. Oke. Kalau kita gabung berarti gimana jadinya? Menjadi mogesmida. Seperti itu. Artinya apa? Artinya akan makan. makan. Atau boleh kalau misalnya dalam satu kalimat tertentu bisa diartikan pastinya kayak gitu. Bisa ya, Rob. Pastinya akan titik-titik-titik kayak gitu. Tuh. Jogesmida itu kan bisa diartikan pastinya akan menyenangkan seperti itu salah satu contohnya ya. Kalau pakai kata sifat kan nanti artinya jadi pastinya akan seperti itu. Kalau untuk kata kerja ini diartikan akan saja. Ya, kalau misalkan kata kerjanya di sini saya tulis nih, coda seperti ini. Ini ya, coda itu kan maknanya adalah suka atau di sini diartikan menyenangkan. Ya. Kemudian kalau dirubah ke dalam kalimat dalam bentuk masa depan berarti gimana? Jadi so yes, nida seperti itu. Cogestoyo juga boleh. Artinya apa? Artinya pastinya menyenangkan.
atau pastinya senang, pastinya bagus kayak gitu. Oke? Bisa ya, Robun? Bisa ya? Kemudian di sini saya coba langsung tanya aja ya nih salah satu. Weh, Mas Laris sudah hadir. Halo Mas Laris. Ya, halo. Oke, Mas Laris, ini ada kata-kata ilhada, Mas Laris. Kalau kita rubah ke dalam bentuk masa depan yang bunyinya ges akhirannya, jadi gimana? Berarti il ha Laris keluar. ilhages ilhagesoyo atau ilhages semnida. Oh, tuh tadi keluar Mas Laris ya. Oke, seperti ini ya Mas Laris contohnya dari kata ilhada kita rubah menjadi ilhagesoyo atau ilhages semnida. Kalau diartikan apa? Pastinya bekerja atau diartikan akan bekerja. Itu juga boleh. Karena ini kata kerja berarti bisa diartikan akan bekerja. Kayak gitu ya. Kemudian kalau gada masih Mas Laris nih. Mana ada nggak? Ya, hadir. Oke, Mas Laris kalau yang gada gimana? Berarti Hagesoyo. iya, betul. Gagesoyo. Ini ya. Hagesoyo. Gagesoyo artinya apa? Akan. Akan pergi. Iya, betul. Kemudian kalau oda berarti Ogesoyo. Oke, soyo. Oda itu artinya datang, berarti Akan datang. betul. Seperti itu ya untuk apa namanya penggabungannya. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira untuk akhiran ges ini? Bisa dipahami ya, Robun? Ada yang masih bingung? Kak Ana, kemudian Mas Rosid, Mas Taprikan, boleh disampaikan ya, jangan diam saja. Boleh disampaikan nggak apa-apa mengenai materi ini? Khawatirnya nanti belum paham, tapi saya lanjut itu loh. Kan kasihan. Boleh disampaikan ya, Robun? Ada yang masih bingung? Ya. Baik, Tulis kita dulu, Sam. coba gimana? Lagi ditulis, bentar dulu. Oke, silakan. Oke, kita sambil ke bawah ya. Di poin nomor 2 ya, Robun. Di sini poin nomor 2 itu bunyinya adalah real geo. Anda ingat-ingatin aja nih. Real geo, akhiran real geo ini diartikan apa? Diartikan itu akan. Tapi di sini maknanya kesanggupan akan. Secara garis besar itu artinya sama akan ya, Robun. Ya, nanti teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu fokus ke sini. Yang penting Anda paham, oh ini artinya akan nih. Yang ini juga akhirnya akan. Pokoknya kalau ada 3 untuk kalimat masa depan yang artinya ges, yang bunyinya ges, real geo dan real goyeo itu Anda nanti tinggal artikan, oh ini artinya akan. Seperti itu kalimatnya belum berlangsung. Gitu ya. Di sini kan ada el dan real ya. El dan real geo, sorry. Jadi yang el itu digunakan untuk kata kerja yang berakhirannya adalah konsonan. Kalau akhirnya konsonan berarti pakainya yang el geo. Kalau yang kata kerja berakhirannya adalah vokal, maka nanti teman-teman pakainya yang real geo seperti itu. Jadi kalau akhirannya vokal, maka langsung real geo. Contohnya gada, ya. Anda berarti pakainya adalah gal geo langsung karena akhirnya vokal. Oda berarti ol geo. Seperti itu. Oke. Kemudian yang apa tadi? Yang akhirannya real, misalkan apa nih? Yolda. Nah, yolda itu kan artinya adalah membuka. Ya, kalau misalnya ada kata-kata yolda sini belum ada ya. Saya coba tambahkan ya, Robot. Kalimatnya yolda misalnya seperti ini. Maka kalau kita rubah dalam bentuk masa depan, maka langsung kita ambil yo saja. Oke, setelah yo tambahkan kenapa diambil yo saja? Di situ kan aturannya adalah kalau misalkan akhirannya real, contohnya kayak gini ya. Contohnya ini yolda, maka diambil hanya yo saja. Jadi realnya dihilangkan terus diganti nanti teman-teman pakainya lg. Jadi ini tidak berubah. Artinya apa? Artinya tetap bunyinya tetap yol seperti itu. Kemudian tambahannya adalah yang geo seperti ini. Ya, yol geo akan membuka. Seperti itu. Kemudian kalau yang gada tadi ya, jadi galgeo. Kenapa jadi galgeo? Karena gada akhirannya vokal, kita tambahkan pakai yang real geo. Perubahannya galgeo, artinya akan pergi. Oke. Kemudian yang ini, nah saya coba tanya lagi nih. Yang belum siapa ya? Mas Ahyar ya. Mas Ahyar, halo. Sam. Mas Ahyar, di sini ada kata-kata mokta ya. Kalau kita Iya. rubah
ke dalam bentuk masa depan yang akhiran LGO dan real geo gimana jadinya? Mogel Berarti geo. iya, kalau ini pakainya yang LGO atau real geo? Pakai yang LGO. Iya, betul ya. Seperti ini mogel geo. Artinya apa? Artinya akan makan. Iya, akan betul. Seperti itu ya. Kemudian Mas Ahyar masih yang bawah salda Sal berarti. salgeo. Oke, salda itu artinya Pakai yang tinggal. Berarti iya betul. pakai yang Kita LGO. pakainya yang real geo, benar. Kenapa? Iya. Karena realnya di akhir itu dihilangkan, terus nanti diganti pakainya yang real geo. Yang ini LGO. ya Yorabun pakainya betul. Kita coba edit dulu. Coba menjadi salgeo. Salda itu artinya tinggal ya teman-teman. Dalam bahasa Indonesia diartikan tinggal. Salda. Coba menjadi salgeo. Kemudian ada lagi gongbuada. Gongbuada kalau kita rubah itu gimana Mas Ahyar? Jadi gongbu halgeo. Iya betul. Artinya akan? Belajar apa ya? Iya betul. Gongbuada Iya. belajar ya. Jadi kalau gongbu halgeo Iya. artinya akan belajar. Nah semua ini posisinya pasti selalu di akhir suatu kalimat ya Robot. Jadi posisinya pasti selalu paling kanan setelah titik biasanya ya. Titik terus nanti ke kiri dibacanya seperti itu. Jadi yang dirubah itu ya ini tadi predikat atau kata kerja yang bagian akhir. Yang dirubah tuh di situ. Bisa akhirannya nanti gois, bisa nanti akhirannya as os has, seperti itu. Jadi nanti perubahan untuk predikatnya yaitu posisinya di akhir. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami untuk akhiran LGO dan real geo yang artinya kesanggupan akan atau akan. Jadi Sam, pahami ya kalau berarti Robun. kalau yang buat bedain sama yang objek di posisinya doang ya, Sam. Eh Kalau yang objek kan ada yang nanti akhiran rel sama al tuh. Buat iya. bedainnya tuh. Ini nyambung. Kalau ini nyambung. Oh, Ini kan nyambung ya. Ini kan iya. nyambung nih. Ini contohnya adalah misalkan moktanya itu kan makan. Berarti apa? Iya. Misalkan makan apel. Apel itu kan sagwa ya, Robun. Nah, nanti Iya. tulisannya gini. Saguaro mogel geo. Saya akan makan apel seperti itu. Jadi gini. Nah, ini kan ada Oh, spasi ya, teman-teman. Ini spasi nih. Terus setelah spasi kan tidak ada lanjutannya. Kalau yang ini gabung. Mogel geo. Jadi el geo-nya itu gabung. Oke. Ya, makanya ini diartikannya adalah sebagai akhiran yang artinya akan, bukan sebagai partikel apa namanya? Partikel objek ya. Tadi kan hampir keliru kayak gitu kan maksud Mas Ahyar itu. Begitu ya, iya Robun? gitu, Sam. Iya, oke. Jadi saguarol mogul geo artinya apa? Berarti saya akan makan apel. Seperti itu untuk penjelasannya. Jadi pahami ya, Robun? Bisa. Saya, baik kalau bisa. Saya akan coba melanjutkan di poin nomor 3. Nomor 3 ini bunyinya adalah apa nih? El dan real goyeyo. Kalau tadi kan el geo. Kalau ini el dan real goyeyo. Kalau ini diartikan mungkin akan. Ya, mungkin akan. Jadi kejadiannya bisa iya, bisa tidak. Karena jangka panjang hitungannya ya, Rob. Ya, tapi secara garis besar, ini Anda boleh artikan akan saja. Kayak gitu. Nanti mereka nggak bakalan nanyain. Ini artinya apa? Kenapa ini harus pakai yang ini? Nggak mungkin ya. Karena di soal-soal itu ya yang penting teman-teman paham, oh ini ada LGO berarti artinya akan. Kayak gitu ya. Nah, mungkin akan sini contohnya adalah kalimat yang mengekspresikan masa yang akan datang, kemudian mengekspresikan keinginan kuat si pembicara. Ya, contoh, eh, ini ada dua ya. Contoh yang pertama itu saya coba naikkan dulu teman-teman. Ya ini. Contohnya adalah Gyolhon Hada. Ini ya, yang paling gampang tuh Gyolhon Hada. Nah, kemudian kalimatnya, kan karena akhirannya hada nih, berarti kita hanya ambil gyolhon ha. Oke. Kemudian akhirnya vokal A, berarti pakainya yang real G, ini real goye, goyeyo. Kalau kita gabung berarti gimana? Menjadi gyoron, hal, go,
Goyeyo. Ini ya Yorobun. Oh, pakainya O samping, sorry. Ini hal goyeyo. Kalau kita artikan gimana? Mungkin akan menikah. Iya, betul. Nah, kalau mungkin akan menikah, semuanya juga sama sebetulnya. Bisa iya, bisa tidak, bener nggak? Kalau kita mengatakan mungkin, itu kan bisa iya. Kalau di sini konteksnya beda sih. Kalau hal kayak menikah, itu kan bisa iya, bisa tidak. Artinya dalam jangka panjang gitu loh. Kalau kayak tadi tuh, saya akan membuka. Nih ya, saya akan membuka pintu. Berarti kan apa? Eh, pintu apa? Mun ya? Munel Yolgeo. Saya akan membuka pintu. Kira-kira dia bakalan buka apa enggak? Itu juga bisa jadi. Bisa jadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kan kemungkinan besarnya bisa. Bener nggak ya, Robun? Kalau yang ini kan nggak tahu karena dia jangka panjang. Yoron Algoyeo. Mungkin akan menikah. Kalau yang ini kan langsung aja. Mungkin membuka. Ya, seperti itu. Artinya, kalau untuk yang Algoyeo diartikan mungkin akan. Ya, jadi artinya dia masih bimbang nih dan jangka panjang kayak gitu loh. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya ini ada ipta. Ipta ini diartikan memakai. Berarti kalau kita rubah menjadi ibel, go, ye, goye, yo. Seperti ini ya. Ibel, go, ye, yo. Seperti ini Robun, ibel, goye. Artinya apa? Mungkin akan memakai. Hangbok ke ibel, goye. Mungkin akan memakai hangbok. Seperti itu untuk penjelasan. Jadi ketiganya ini teman-teman harus hafal. Ada ges, algeo, dan algoyeyo. Nah, ketiganya ini diartikan akan. Garis besarnya itu sebetulnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang kalimat masa depan ada ges, algeo, dan algoyeyo. Ketiganya diartikan akan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau merasa belum jelas ya Robun? Boleh disampaikan? Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya ya. Kita coba lanjutkan. Sini ada contoh kalimat. Tugas Anda untuk mentranslate ya Robun. 3 soal. Silakan dibantu jawab. Untuk poin nomor 1, ada kata Nuna. Nuna ini artinya adalah kakak perempuan. Oke, silakan diisi. Kemudian Nenyon. Nenyon ini artinya adalah tahun depan. Kemudian Gioron. Gioron itu maknanya tadi ya, menikah. Kemudian ada Real Goyeyo tadi, akhiran Real Goyeyo. Bisa Anda artikan apa? Nanti coba Anda gabungkan ya, dibuat kalimatnya dari subjek dulu. Dari subjek, kemudian ke sini, ke predikat, lurus ke sini. Mentranslate-nya seperti itu ya. Kemudian poin nomor 2, Jonen. Ini Jonen harusnya Anda sudah hafal. Jonen artinya apa? Kemudian Daem Jue. Daem Ju artinya adalah pekan depan. Daem itu depan, Ju itu pekan atau minggu. Ya, bisa diartikan minggu depan atau pekan depan. Kemudian Soure, ada kata Seoul, berarti nama kota ya di Korea. Kemudian Galgoyeyo, ada kata-kata gada artinya pergi dan tata bahasa ini Anda boleh nanti diartikan. Ya. Kemudian dilanjut di poin nomor 3. Ini ada Odieso Ilhalgoyeyo. Odi, kalimat tanya artinya adalah mana. Kemudian ilhada artinya bekerja. Oke, seperti itu ya Robun. Silakan Anda coba artikan, waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang, silakan ya Robun. Tunggu. Waktunya sudah selesai. Saya mulai dari Kak Christine dulu. Kak Christine, dibantu baca nomor 1. Silakan. Yes, Nunaga ne nenyone gyoron halgeyo. Oke, Nunaga Nenyone Gyoron Halgoyo. Kalau kita artikan gimana? Kakak perempuan mungkin akan menikah pada tahun depan. Oke, bener ya. Dari subjek dulu. Subjeknya siapa? Gitu, Kak Christine. Nunaga. Nah, itu artinya Kak. Kakak perempuan. Ya, betul. Kakak perempuan. Kemudian ke belakang ada Elgoyeyo. Artinya apa? Mungkin akan menikah. Mungkin akan. Kemudian Gyoronada adalah menikah. Menikah. Terus Nenyone berarti diartikan E-nya artinya apa E-nya? E-nya pada. Pada. Kemudian Nenyon tahun
tahun depan. Depan. Seperti ini ya, Yorobun. Jadi Anda harus detail. Karena di sini kan ada partikel-partikel yang harus diartikan. Contohnya partikel E, kemudian partikel ESO, partikel RO nanti ya. Itu harus diartikan. Bener ini Kak. Christine jawabannya sudah betul. Terima kasih Kak Christine. Selanjutnya saya minta tolong ke Kak Fitria ya. Halo Kak Fitria. Halo Sam. Silakan dibantu baca dulu nomor 2. 저는 다음 주에 서울에 갈 거예요. Oke, 저는 다음 주에 서울에 갈 거예요. Kayak gitu ya. Kalau kita artikan gimana, Kak Fitria? Saya mungkin akan pergi ke Oke. Seoul pada pekan depan. Oke. Mungkin akan. Kemudian Pergi gada, ada gada berarti pergi ya. Betul. Kemudian E-nya diartikan ke ke, kemudian Seoul Seoul, kemudian pada pada lagi. pekan pada depan. Iya, betul. Seperti ini ya, Yorobun jawabannya. Betul Kak Fitri ya. Jadi 저는 다음 주에 서울에 갈 거예요. Saya dari subjek, Yorobun. Mungkin akan, gada itu pergi, kemudian ke Seoul. Nah, karena diikuti oleh tempat, maka E-nya diartikan ke ya. Ke kota Seoul, E-nya diartikan lagi pada. Kenapa di sini diartikan pada? Karena diikuti dengan keterangan waktu. Daamju, pekan depan. Itu kan keterangan waktu. Selain dari si itu kan satuan jam, keterangan waktu juga. Ini keterangan minggu, hari, bulan, dan lain sebagainya. Itu juga keterangan waktu. Jadi diartikan pada pekan depan. Terima kasih Kak Fitria, sudah betul jawabannya. Kemudian Mas Laris, terakhir ya, nomor 3. Ya. Dibantu baca. 어디에서 일할 거예요? Odieso ilhal goyo. Kalau diartikan gimana Mas Laris? Akan bekerja di mana? Sini berarti kalimatnya adalah langsung atau ngobrol dua orang secara langsung. Berarti kalau kita artikan adalah Anda akan Bekerja. atau iya, langsung akan saja atau mungkin akan juga boleh, tapi di sini lebih enaknya adalah langsung akan ya. Sama saja secara makna itu. Anda akan, kemudian ilhada apa tadi? Bekerja. Kemudian eso diartikan Di oke. Kemudian odi mana? Eso itu artinya ada 2 Mas Laris. Apa aja? Dari. Iya, betul. Terima kasih Mas Laris, jawabannya sudah betul ya Robun ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi bahwasanya untuk yang akhiran elgoeo dari ketiga tadi ya. Dari apa namanya? Guess, elgeo dan elgoeo itu maknanya adalah akan. Kalimatnya adalah masa depan. Jadi belum terjadi seperti itu. Jadi teman-teman wajib ingat ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada yang bunyinya adalah kalimat dalam bentuk keinginan. Jadi baru ingin ya. Contoh, ini contohnya saya ingin makan. Berarti apa? Saya ingin makan nasi goreng. Berarti nasi goreng itu bokembap. Maka perubahannya menjadi bokembapel mokgo semnida untuk yang formal. Kalau yang informalnya berarti bokembapel mokgo isoyo. Ya, mokgo sipoyo bukan kok isoyo sih. Ini kalimatnya adalah gosip, berarti mokgo sipoyo seperti itu. Ya, atau mokgo sip semnida. Artinya apa? Artinya adalah ingin. Kalau mok gosip berarti ingin makan. Kayak gitu ya. Jadi gosip ini diartikan dalam bahasa Indonesia itu ingin. Kalau gois tadi sebelumnya itu diartikan sedang. Kalau gosip artinya ingin, baru keinginan ya Rebun. Contoh, boda. Boda itu artinya adalah melihat. Jadi kalau ingin melihat berarti gimana? Bogo sipoyo atau bogo sipnida. Buku si Poyo. Bisa juga diartikan ingin rindu ya. Kan kadang ada tuh, opa bogo sipo kayak gitu kan ya, cewek-cewek tuh. Itu maknanya adalah saya rindu, ya ingin berjumpa atau ingin melihat seperti itu. Kalau secara perkata itu bisa diartikan ingin melihat atau ingin berjumpa atau ingin bertemu. Ya, mungkin dalam bahasa Indonesianya ya lebih gaulnya itu rindu. Seperti itu. Bogo sipoyo atau bogo sipsnida. Kemudian kalau gada kan pergi. Kalau kita gabungkan dengan kalimat gosip, ya, ingin pergi, berarti gimana jadinya? Jadi
gago, sipo, sipoyo. Seperti itu ya, diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ingin pergi. Sampai sini bisa dipahami. Kalau di sini tidak terpengaruh terhadap akhiran ya. Maksudnya dari kata kerja atau kata sifat, akhirannya mau vokal, mau konsonan, bebas. Ya, yang penting nanti akhiran bunyinya adalah gosip yang diartikan ingin. Seperti itu ya Robun. Sampai sini bisa dipahami untuk akhiran gosip. Halo Sam. Oke. Saya rasa bisa dipahami ya karena tidak ada suara. Jadi teman-teman sini ada contoh latihan lagi. Silakan Anda coba kerjakan. Gabungkan kalimat berikut ya, rangkai biar jadi kalimat yang kompleks dalam bahasa Indonesia. No, no itu artinya kamu ya Robun. Kemudian ini ada kopi, masih itu minum, kemudian aliran gosip. Silakan digabung. Kemudian Jo, nah, Anda ingat ya. Kemudian Hangguk, Hangguk berarti negara Korea. Gada itu pergi ya, kemudian gosip tadi. Kemudian Nuna, Nuna itu kan tadi sudah ada ya. Kemudian Busan, Busan itu nama kota di Korea. Jadi Busan artinya Busan nama kota. Kemudian Gada tadi ada, gosip juga ada. Silakan coba ditranslate teman-teman. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya. Waktunya sudah selesai. Saya mulai ke Mas Gali dulu. Mas Gali, poin nomor 1 dibantu baca kalimatnya. Silakan. Nonon kok viral masih gosip Oyo. Apakah kamu ingin Benar minum ya. kopi? Oke, nanon kopil masih gosipoyo. Nanon Apa itu artinya adalah kamu ya, kamu atau Anda. kopi Anda, kemudian kok Anda sih? Anda, kemudian belakang ya, ada oyo, diakhiri tanda tanya, ingin minum? apakah? Kemudian gosip apa gosip? Ingin, kemudian masih tak? Masih tak minum? Ya, minum, betul. Kemudian kopi artinya Kopi. kopi, seperti ini. Jadi, Anda, apakah ingin minum kopi atau apakah Anda ingin minum kopi? Itu juga boleh ya, kayak gitu. Sama aja ya, Rob. Kalau pakai kamu, Pak? Balik. Sam? Kamu? Iya, sama aja. Kalau no itu kan artinya kamu atau Anda. Iya. Kalau Jo, na itu saya. Nanen itu artinya saya. Kalau no itu kamu. Jadi sama aja, mau kamu, Anda, ente juga boleh ya. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Mas apa tadi? Mas Gali ya, sudah betul jawabannya. Nomor 2, Mas Taprikan. Nomor 2 udah belum? Halo Mas Taprikan. Tidak ya, dibantu baca Mas Taprikan, silakan. Jo. Apa ya? Kalimat Korea ya. Jonen, terus? Jonen hanene Hangguke. Terus? Jagosip Sipo, sipsem. semnida. Iya. 저는 한국에 가고 싶습니다. Seperti itu. Kira-kira kalau diartikan jadinya gimana Mas Taprikan? Saya ingin Oke, terus? pergi Ya, terus? ke Iya, betul. Hangguk, Hangguk itu apa Hangguk? Korea. Korea. Jadi saya ingin pergi ke Korea. Ini nih, Anda bisa belajar nih. Kalau misalkan mau ngomong ya sama ibunya itu. Oh, Bu, jangan Hangguknya gak Poyo itu misalkan. Nanti ngomong apa lu ibunya kayak gitu kan. Ibu kamu kan nggak ngerti. Saya pengen kerja ke Korea Bu kayak gitu. Jadi pakai bahasa Korea kan gaul ya, keren. Kan. Jadi salah satu kosakata atau kalimat yang bisa teman-teman sampaikan lah ke siapapun seperti itu. Terima kasih Mas Taprikan sudah betul. Kemudian yang belum lagi siapa nih? Mas Dik. Halo Mas Dik. Halo Sam. Mas Dik silakan dibantu baca poin nomor 3. Nunaga busano gago sip semida. Bukan busano ya. Coba dibaca lagi. Busan. Busane. Nunaga busano. Busane. Iya, terus? Busane gago sip semida. Oke, betul. Kalau diartikan gimana?
Kakak perempuan ingin pergi ke Busan. Iya, betul. Di sini diartikan ke ya. Busan. Karena diikuti oleh nama tempat Yorobun. Jadi kita artikan adalah nunaga, kakak perempuan atau kakak saja boleh ya. Kemudian busane gago shipsmita, berarti ingin pergi, kemudian kemana? Ke Busan. Seperti itu Yorobun untuk penjelasannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ada gosip, ada gois. Ini teman-teman harus hafal. Ya, jadi semuanya itu harus dihafalin. Berarti ada berapa? Kalimat partikel keterangan, kemudian bentuk lampau, kemudian yang sedang ya, sedang berlangsung, kemudian masa depan. Setelah masa depan ada lagi yang bentuknya ingin. Seperti ini. Oke ya. Ini teman-teman harus hafal. Saya beri waktu Anda sekitar 15 menit. Coba hafalkan dari awal ya. Dari apa namanya? Dari partikel keterangan sampai dengan terakhir adalah yang gosip. Oke, bagi yang kemarin belum hadir, Anda boleh cek ke atas ya. Kan ada tuh bab 3 tentang apa? Yang Partikel. eso Mas Adit. Iya, betul. Yang eso, robawa dari situ sampai dengan Ke terakhir adalah situ. gosip. Iya, betul. Kayak gitu ya. Saya beri waktu Anda 15 menit, silakan dihafalkan. Nanti akan saya tes satu-satu. Kemudian setelah itu kita coba lanjutkan ke bawah mengenai kalimat tanya. Ya, seperti itu. Oke, Yorobun, mulai dari sekarang silakan. Oke, saya coba ke Mas Gali ya. Silakan coba dimulai dari partikel keterangan dulu Mas Gali. Silakan sampaikan. Untuk di, ke, per, pada. Terus, Esok, di, dan dari. Terus ro atau ro dengan ke bawah. Terus ro samping Terus samping. untuk. Iya, betul. Kemudian selanjutnya yang kalimat lampau. Kalimat lampau os, terus has. As, os, has. Ya, as. Artinya apa penjelasannya? Kalau as untuk kata kerja berakhiran a dan o bawah. Terus os untuk kata kerja yang selain a dan o bawah. Terus has untuk kata yang hada, yang berakhiran hada. Oke, terus kalimat apa yang sedang berlangsung masa sekarang? Gois. Gois. Kemudian setelah itu yang masa depan? Guess, akan atau pastinya. Terus ergoyeyo Elgeo. kan. Terus ergeo kesanggupan akan, kalau nggak salah apa ya? Ya, betul. Mungkin akan, terus kesanggupan akan, seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada apa lagi Robun? Ada lagi kalimatnya adalah yang ingin ya? Iya, gosip, ingin. Yang ingin adalah gosip. Seperti itu kan? Tidak ada lagi kan? Hanya itu saja ya Robun. Jadi ada tambahannya adalah tadi yang setelah as of ses itu kan masuk ke gois. Setelah gois ada ges ya kan? Ada ges, algeo, elgoyeyo. Kemudian setelah itu ada yang gosip. Seperti itu. Gampang ya Robun. Seperti itu. Tinggal nambahin sedikit aja. Terima kasih Mas. Apa tadi? Mas Gali ya? Nanti dilancarin lagi Mas Gali karena tadi masih agak terbata-bata ya untuk Iya, yang geo sama ya, itu kan ada ges, elgeo dan elgoyeyo. Hafalnya satu aja, elgeo dan elgoyeyo kayak gitu. Pakai yang real. Balik. Ya, betul. Seperti itu ya. Terima kasih. Okay. Silakan bisa meninggalkan Meet Mas Gali. Oh ya, nanti kalau misalkan mau lanjut kelas pembahasan textbook, nanti join sosialisasi di hari Sabtu. Okay. Hari Sabtu nanti saya share link sosialisasi ya secara online lewat Google Drive, Google Meet. Jam berapa? Nanti tinggal jam biasa lah, ya 7:30 biasa. Kayak gini berarti ya? Iya, betul. Biasa. Oke. Nanti join aja, klik dulu biar jelas ya, biar teman-teman nggak pada nanya biayanya berapa. Ya biayanya buku sama iuran kelas sama, nggak beda jauh. Cuma bukunya
Kan kalau itu bukunya ada 2 tuh, buat bulan kedua dan bulan ketiga ya nanti Oh, apa berarti namanya langsung gitu loh, langsung diborong ya dibayar. Sam? 2 kali Iya ya Bu? betul. Nanti bulan ketiga ya cukup iuran doang, nggak usah beli buku. Oke, Kayak gitu ya. siap. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan bisa meninggalkan Meet Mas apa tadi? Mas Gali ya. Iya, Oke. Tadi sudah ada 2 orang yang udah check out ini, ada siapa? Mas Rosid sama satunya Mas Ahyar ya tadi, Mas Ahyar ya. Baru check out ya. aku langsung aja bisa nggak Sam? Nggak lewat itu Ya. Shopee. Bisa. Tapi nanti nunggu ready aja ya. Nanti Oh. hari Jumat sih saya ngirimnya itu ke teman-teman itu. Oke, siap. Ya, saya monggo silakan bisa meninggalkan Meet.